Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hediji di channel TV Tekno. Dimana channel ini membahas tentang tutorial Android, live wallpaper Android, dan Google Kamera Android. Oke, langsung saja di sesi video kali ini saya akan bagikan APK Google Kamera Android dari model Ultra M8 dengan versi Ultra Cam versi 3.2.3 yang menggunakan based on Google Kamera 7.2. Dan untuk Gcam versi Ultra Cam ini pastinya banyak support di beberapa merek handphone Android seperti Asus, LG, OnePlus, handphone Realme, Samsung Galaxy, Vivo, dan handphone Xiaomi. Tentunya ada lagi banyak handphone Android yang support digunakan pada handphone ini ya, tidak hanya di handphone yang ada di daftar tadi. Oke, tanpa berlama-lama, seperti apakah performa game ini? Langsung saja kita mulai. Oke, sekarang kita lanjut. Bagi teman-teman yang suka dengan video yang ada di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini ya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share videonya, dan aktifkan notifikasi loncengnya juga, agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, kalian akan dapat notifikasi pertama langsung dari channel ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan Google Kamera Androidnya. Untuk Ultra Cam ini fitur-fiturnya lengkap, astrofotografi juga ada, dan dilengkapi juga untuk multi lens, ada ultra wide angle dan telefoto. Dan untuk Gcam-nya sudah dilengkapi untuk fitur penginstalan file konfigurasi. Nah, di video ini saya testernya menggunakan handphone lawas yaitu Redmi Note 5 Pro. Oke, selanjutnya saya akan bagikan cara penginstalan APK Gcam dan sampai penerapan file konfigurasi. Untuk menginstal APK Gcam ini, handphone kalian harus berandroidkan 9 ya. Tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2 API. Dosisnya ini cukup besar, 17.1 MB atau 171 MB ya teman. Dan untuk menginstalnya seperti biasa, klik bahan APK, dilanjutkan dengan mengklik install. Setelah terinstall seperti ini, teman-teman yang hobi gonta-ganti Gcam, kalian wajib untuk lakukan cek data dulu setelah menginstal APK Gcam terbaru. Caranya cukup mudah, kalian tap di icon Gcam Ultra Cam. Setelah itu kalian pilih info aplikasi atau logo i seperti ini. Akan masuk ke bagian info aplikasi. Kalian bisa cek untuk penggunaan datanya. Apabila terdapat data seperti ini, kalian wajib hapus ya teman. Ini tujuannya agar tidak terjadi konflik data dengan Gcam yang sebelumnya kalian install. Nah, setelah clear data, barulah kalian bisa buka Gcam-nya seperti biasa, lalu persetujui semua untuk perizinannya. Kalau di handphone kalian, fiturnya tidak nge-lag, tidak FC, berarti Gcam ini worth it untuk digunakan pada handphone kalian. Tidak tahu untuk performa di setiap fitur-fiturnya ya, kalian bisa coba sendiri. Selanjutnya, saya akan langsung bagikan tutorial cara penerapan file konfigurasi. Untuk langkahnya, kalian bisa masuk ke setting Gcam-nya seperti ini atau setelan Gcam. Setelah masuk, kalian bisa cari pengaturan config, tap masuk, lalu pilih save. Setelah itu tap di kolom kasih nama apa aja. Oke, kasih nama apa aja, lalu pilih save. Jadi tujuannya hanya membentuk folder untuk mendapatkan file konfigurasi yang kalian download nanti ya teman. Oke, tahap ini sudah. Setelah itu kalian bisa memindahkan file konfigurasi yang kalian akan download nanti. Untuk link downloadnya saya sudah sediakan ya di deskripsi. Kalian klik akan masuk ke tampilan seperti ini. Setelah itu kalian bisa sesuaikan dengan device yang kalian gunakan. Kalau tidak ada nama device yang kalian gunakan di sini, kalian bisa menggunakan file konfigurasi yang akan saya sediakan ya. Untuk mendownload di halaman ini caranya cukup gampang, tap di sesuai dengan nama device kalian, lalu di bawahnya akan ada file konfigurasi dengan format XML. Oke, filenya kecil. Kalau sudah terdownload, kalian bisa kembali beralih ke file manager pada handphone kalian. Ini dia untuk file konfigurasi yang saya buat sendiri ya. Kalian bisa coba di semua merek handphone. Kalian bisa pilih pindahkan ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder bernama Gcam. Oke, ini dia folder bernama Gcam. Kalian bisa buka. Di dalamnya ada folder lagi bernama config 7. Buka, lalu di dalam folder inilah kalian bisa memindahkan atau menempelkan file konfigurasi yang dipilih tadi.
Oke, selesai. Kalian bisa buka kembali ultracam-nya. Nah, untuk menampilkan pengaturan cost config, ketuk di bar hitam ini 2 kali. Akan muncul pengaturan cost config, tap tanda panah untuk menampilkan daftar konfigurasi. Setelah itu pilih file konfigurasi yang kalian pindahkan tadi ya. Dan untuk menginstalnya kalian tinggal pilih restore. Oke, kalau sudah kembali seperti ini berarti file konfigurasi tadi sudah benar-benar diterapkan ya, dan untuk gcam-nya kalian bisa gunakan seperti biasa. Nah, selanjutnya untuk performa gcam ini di handphone Redmi Note 5 Pro yang pertama ini menggunakan mode kamera utama. Kalian bisa memanfaatkan fitur yang sudah disediakan di bagian viewfindernya, bisa kunci lalu di zoom. Hasilnya seperti ini ya teman. Hasilnya menurut saya sudah sangat bagus, tajam, detail. Dan dari saya sendiri ini saya tingkatkan untuk saturasinya. Dynamic range-nya juga gcam ini sangat bagus ya untuk penangkapan yang agak luas untuk bayangan. Selanjutnya untuk mode potret. Mode potret tentunya bisa dijalankan dengan baik di handphone Redmi Note 5 Pro, dan untuk blurnya juga sangat bagus, rapih. Dan menurut saya sendiri dia bisa menyimbangi cahaya yang cukup luas ya dengan objek orangnya. Next, sekarang untuk mode foto malam juga bisa dijalankan di Redmi Note 5 Pro. Hasilnya seperti ini. Tentunya untuk di Redmi Note 5 Pro hasil seperti ini sudah sangat bagus ya teman, karena sangat beda jauh saat menggunakan kamera bawaan. Sekedar info saja, di Redmi Note 5 Pro untuk mode astrofotografi memang bawaannya handphonenya belum support ya, hardware-nya belum mendukung untuk pengambilan mode astrofotografi. Tentunya di handphone lain teman-teman bisa tester sendiri. Next, sekarang untuk mode video ya. Mode video di sini bisa menggunakan resolusi 4K dengan pemilihan 60 fps di Redmi Note 5 Pro yang saya gunakan ini. Dan untuk fitur stabilisasinya ini berjalan dengan baik. Oke, hasilnya seperti ini di mode video. Di sini untuk Redmi Note 5 Pro saya tidak menggunakan ROM MIUI ya, tapi menggunakan ROM atau custom ROM base AOSP Superior OS. Nah, di mode potret ini ada sedikit kendala ya teman-teman. Untuk potretnya bisa digunakan, tapi saat view hasilnya itu tidak bisa disentuh, langsung terjadi FC. Tapi untuk hasilnya masih bisa dilihat dengan baik di galeri bawaan handphone Redmi Note 5 Pro ya tentunya. Next, sekarang langsung saja ke bagian yang lain. Untuk panorama ini tentunya jalan oke. Selanjutnya mode photospheres, lanjai ya teman-teman, mode photospheres. Selanjutnya untuk slow mo, ini slow mo tidak bisa dijalankan, langsung terjadi force close gcam-nya. Yang terakhir yaitu mode time lapse. Oke, yang terakhir ini bisa digunakan dengan baik. Untuk ultra wide angle dan mode telefoto tentunya tidak bisa dijalankan karena bawaan handphone Redmi Note 5 Pro hardware-nya belum dukung, ada cuma 2 ya untuk lensanya, yaitu lensa utama dan lensa AI atau lensa khusus blur ya teman-teman. Oke, jadi untuk kesimpulannya performa gcam ini sangat bagus digunakan pada handphone Redmi Note 5 Pro yang saya gunakan ini. Nah, untuk handphone lain teman-teman bisa tester sendiri karena beda spek, beda ROM, beda lensa, tentunya beda kestabilan dan performa gcam yang kita bahas di video ini tentunya. Oke, tampaknya sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata atau kurang penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye bye, wassalam.